Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Nah, di video kali ini seperti biasanya jadi kali ini saya akan memberikan informasi buat kalian yang sedang persiapan untuk masuk ke Poltekkes. Nah, di sini saya akan membahas berapa sih nilai aman untuk lolos SIMAMA atau ujian SIMAMA CBT Poltekkes tahun 2022. Oke, namun sebelumnya saya ada informasi penting banget khususnya buat kamu yang sebentar lagi mau ujian SIMAMA nih. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal SIPENMARU atau SIMAMA tahun 2022 yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout SIPENMARU, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Oke, langsung saja kita bahas berapa sih nilai aman untuk lolos SIMAMA Poltekkes pada tahun 2022. Oke, pertama ya di sini kakak akan menjelaskan di mana prediksi nilai aman lulus SIMAMA Poltekkes tahun 2022. Di mana di sini kakak membagi dua bagian. Ada kategori jurusan favorit dan jurusan non-favorit. Nah, jurusan favorit nilai terendahnya itu kalian harus mendapatkan hasil ujiannya 70 kalau mau aman. Kemudian untuk jurusan non favorit nilai terendahnya yaitu minimal 50 supaya aman dan kalian dipastikan bisa lolos di Poltekkes lewat jalur ujian CBT SIMAMA Poltekkes 2022. Untuk mengetahui jurusan favorit dan non-favorit, kakak udah bahas di video kakak sebelumnya. Silahkan kalian cek aja di YouTube kakak ini. Scroll aja video yang membahas jurusan favorit dan non-favorit. Nah, selanjutnya kelompok berdasarkan hasil nilai ujian. Nah, hasil nilai ujian ini nanti juga menentukan buat pilihan PTN atau pilihan jurusan yang nanti akan kalian pilih gitu ya. Dimana jika kalian mendapatkan nilai ujian 60-70 lebih, kalian boleh memilih Poltekkes atau PTN dengan prodi kelompok yang pertama ya. Jadi ingat, jika kalian punya nilai 60-70, kalian boleh memilih kelompok yang pertama. Kemudian jika nilai ujian kalian 50-60, maka kakak sarankan kalian boleh mengambil program studi atau PTN yang kedua. Dan jika nilai ujian kalian 40-50, maka kakak sarankan kalian bisa memilih PTN atau program studi yang ketiga. Nah, kan kita memilih program studi dan PTN-nya itu sebelum ujian. Lalu bagaimana nanti? Oke, di sini kalian bisa memprediksi nilai hasil ujian kalian dengan cara mengikuti tryout ya. Nah, jika buat kalian yang udah membeli bukunya tadi, kalian bisa gitu langsung ikut tryout dan mengukur kemampuan kalian. Berapa sih nilai kalian setelah kalian melakukan tryout. Oke, sekarang kita lihat kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. PTN mana aja yang masuk ke kelompok pertama?
dan PTN Amanah saja yang masuk ke kelompok kedua dan ketiga. Oke, langsung saja. Nah, di sini kakak sudah jelaskan ya, di mana kelompok 1 ya, di sini bisa dikatakan poltekkes yang favorit dan memiliki penilaian yang cukup bagus. Di mana yang pertama ada Poltekkes Surabaya, yang kedua ada Poltekkes Jogja, yang ketiga Poltekkes Semarang, kemudian Poltekkes Makassar, Poltekkes Bandung, Poltekkes Jakarta 2, kemudian Surakarta, dan Poltekkes Malang. Kemudian kelompok yang kedua, kalian bisa milih Poltekkes Malang, Poltekkes Denpasar, Poltekkes Bengkulu, Palangkaraya, Banjarmasin, Medan, Tasikmalaya, Padang, Kupang, Jakarta 1. Jakarta 3 juga masuk ke kelompok 2, di sini lupa kakak tidak tuliskan. Kemudian Pontianak, Kalimantan Timur, Manado, Tanjung Karang, Palembang, Banten, Kendari, Mataram, Aceh, Jambi, Riau, Gorontalo, dan Palu. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu ada Poltekkes Jayapura, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Ternate, Mamuju, Maluku, dan Sorong. Ingat? Jadi jika nilai ujian tadi yang kakak sebutkan ya hasil kalian bisa memilih kelompok yang pertama jika nilai ujian kalian 60-70. Kelompok yang kedua jika nilai ujian kalian antara 50-60, dan kelompok yang ketiga di antara nilai ujian kalian 40-50. Ini yang kakak rekomendasikan. Tapi silahkan, kalau memilih Poltekkes itu tergantung keinginan kalian ingin masuknya ke Poltekkes yang mana. Oke, sekarang kita kelompokkan berdasarkan program studinya, di mana kelompok 1 ini yang masuk ke kelompok 1 atau bisa dikatakan jurusan-jurusan yang favorit dan peminatnya cukup banyak gitu ya. Ada keperawatan, kebidanan, farmasi, analis kesehatan, radiologi, dan keperawatan anestesiologi. Ini bisa dikatakan kelompok yang pertama karena peminatnya cukup banyak. Kemudian kelompok yang kedua ini mungkin ke jurusan yang sedang gitu ya peminatnya. Ada gizi, reka medis, kesehatan lingkungan, terapi wicara, teknologi bank darah, kesehatan keselamatan kerja, dan akupuntur. Dan untuk kelompok yang ketiga ada keperawatan gigi, promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, fisioterapi, jamu, teknik elektromedis, okupasi terapi. Nah itu dia teman-teman nilai aman untuk masuk ke Poltekkes lewat jalur CBT Simama pada tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pijakan buat teman-teman semua menentukan ke depannya strategi apa buat kamu supaya lolos di Poltekkes yang kamu impikan. Oke, saya Deden Miftahul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.